Selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik pada hari ini? Kak Ani berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Hari ini Kak Ani tidak sendirian, ada bersama Bang Rudi. Ya. Kami berdua akan menemani adik-adik dalam ibadah sekolah minggu, yaitu hari Minggu tanggal berapa Bang? 19 September. Oke, 19 September tahun 2021. Yaitu mengambil tema Anak Tuhan Penuh Kasih. Nah, buat adik-adik yang di rumah, apakah sudah siap ibadah? Alkitabnya sudah disiapkan? Atau alat tulis? Dan juga jangan lupa uang persembahan beserta celengannya. Wah, sepertinya Bang sudah disiapkan nih semuanya nih. Iya, Kak. Adik-adik bisa duduk yang manis. Kita akan memulai ibadah kita. Namun, sebelumnya kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik yang di rumah, hari ini sudah semangat dong. Wah, pasti sudah happy hari ini. Dan terlebih lagi Bang, pasti adik-adik sudah mandi. Iya, betul, ya. Kita sebaiknya sih kita sebelum kita mulai ibadah, kita harus mandi dulu biar kita segar ya. Nah, buat adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu KASIH seperti tema kita hari ini ya, Anak Tuhan Penuh Kasih. Ya, adik-adik yang di rumah, ini ada gayanya. Jadi adik-adik ikuti Kak Ani ya. Yuk Bang Rudi. Kasih, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kita nyanyi lagi kasih itu sabar ya Bang. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari yang Kau kuduskan ini, Kau kumpulkan kami lagi bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu sebagai ucapan syukur kami, di mana 6 hari lamanya kami telah beraktivitas. Kau jagai kami dan Kau berkati kami. Dan pada hari yang Kau kuduskan ini kami hadir dan datang kepadamu melalui persekutuan kami bersama dengan anak-anak sekolah minggu. Di mana di dalam persekutuan ini kami ingin menerima bekal hidup kami, yaitu firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini. Karena itu, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, terlebih kepada anak-anak sekolah minggu,
agar firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini, inilah menjadi perkembangan iman daripada anak-anak Tuhan di masa depan mereka, agar mereka bisa bersukacita menjalani hidup ini. Karena itu hadirlah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam adik-adik, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Pada hari Minggu ini kita dijumpakan kembali melalui persekutuan kita yang walaupun masih melalui live streaming. Karena itu anak-anak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan buat kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam surat Petrus yang pertama pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Demikian bunyinya, mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian firman Tuhan. Anak-anak Tuhan atau adik-adik yang dikasihi nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini firman Tuhan kita mengajarkan kita supaya hidup penuh dengan kasih, ya. Hidup penuh dengan kasih. Kalau berbicara tentang kasih, mungkin anak-anak Tuhan sudah mengetahui sedikit banyaknya tentang kasih. Nah, sekarang adik-adik, Amang mau bertanya tentang kasih ini, ya. Pasti ya adik-adik, terlebih pas soal kasih, pasti adik-adik sudah pasti sayang atau kasih kepada mama atau bapak, kepada kakak atau abang atau adik pun, ya. Pasti semua anak-anak Tuhan pasti sayang mama, sayang papa, sayang abang, dan sayang kepada kakak, adik yang ada di keluarga kita. Sekarang juga mungkin adik-adik pasti, ya, sekarang pasti sayang kepada Amang dan Inang Pendeta. Sayang kepada yaitu guru-guru sekolah minggu. Pasti semuanya sayang. Apalagi pada saat ini, ya, sudah lama tidak berjumpa dengan tatap muka. Pasti ketika berjumpa, wah, sudah begitu rindunya adik-adik untuk berjumpa dengan Amang dan Inang Pendeta, bahkan guru-guru sekolah minggu. Di sisi lain, anak-anak Tuhan, pasti kita juga menyayangi atau kasih kepada teman-teman kita, ya. Teman-teman kita, baik itu yang ada di sekitar kita, di tetangga kita, atau di sekolah kita masing-masing. Jadi adik-anak Tuhan, benar, ya. Benar adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita memang harus, ya, kita memang harus sayang kepada semua orang. Bukan hanya kepada bapak, mama, adik, kakak, atau dikatakan Inang Pendeta, Abang Pendeta, guru-guru sekolah minggu, atau teman-teman karib kita. Tetapi melalui firman Tuhan pada saat ini, kita diajarkan supaya kita yaitu mengasihi atau kasih kepada semua orang.
tanpa melihat siapa dia. Baik itu kulitnya warna hitam lah, baik itu wajahnya wajahnya ada yang cantik, ada yang ganteng, atau ada yang kurang. Baik itu teman kita atau orang itu kita katakan kurang pintar lah. Pasti semuanya itu kita harus mengasihinya. Itulah perintah Tuhan kepada kita. Itulah hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa diperintahkan kepada kita anak Tuhan? Karena Tuhan Yesus telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, di mana Dia turun dari kerajaannya, yaitu kerajaan surga, datang ke dunia ini melalui mau menjadi manusia. Hanya untuk apa? Hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Bahkan Dia mau rela menderita, ya. Dia mau rela menderita, bahkan mati di kayu salib, hanya untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tetapi sebagai anak Tuhan, siapapun dia harus kita sayangi, itu tadi dikatakan. Seperti yang ditunjukkan oleh Yesus kepada kita. Siapapun kita, baik itu orang berdosa, baik pun orang yang jahat, Tuhan tunjukkan kasih-Nya kepada kita. Hal inilah yang diajarkan firman Tuhan bagi kita melalui Rasul Petrus, supaya hidup kita ini harus saling menyayangi. Sekarang pertanyaannya, anak-anak Tuhan, bagaimana caranya, ya? Bagaimana caranya kita bisa menyayanginya? Kalau soal papa dan mama, karena caranya kita menyayangi pasti kita sudah tahu, ya. Karena dia papa dan mama kita, dengan cara menghormati. Bahkan kakak dan adik kita, bahkan inang pendeta, amang pendeta, bahkan guru sekolah minggu pasti sudah tahu cara kita. Bahkan teman-teman karib kita. Sekarang persoalannya kepada semua orang, bahkan kepada orang yang menyakiti kita atau menjahati kita. Bagaimana cara kita, adik-adik? Nah, melalui firman Tuhan pada saat ini mengajarkan bagi kita supaya kita bisa menyayangi, supaya ada di dalam diri kita melalui firman ini, supaya kita memunculkan apapun keadaan di dalam kehidupan kita, supaya kita yang pertama adalah seia, sekata. Yang kedua, mengasihi. Yang ketiga, menyayangi. Yang keempat, yaitu seperasaan. Dan yang kelima adalah rendah hati. Dan yang terakhir, tidak membalaskan kejahatan. Nah, adik-adik, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah caranya adik-adik supaya kita dapat mengasihi orang lain. Nah, adik-adik, di dalam nama Tuhan Yesus banyak cara kita yang bisa kita tunjukkan, ya. Banyak cara kita. Bagaimana kita menunjukkan kita mengasihi orang lain. Contohnya, kita mengasihi papa dan mama, yaitu dengan cara apa? Melakukan segala perintahnya melalui titah yang kelima, ya. Bagaimana kita menghormati kakak kita? Ya, kita juga sebagai adik yang paling kecil dikatakan harus menghormati orang yang lebih dewasa. Banyak cara. Tetapi di sini bagaimana cara kepada orang lain, ya? Kepada semua orang. Bukan hanya papa dan mama, bukan hanya kepada inang pendeta atau am pendeta atau guru sekolah minggu, atau kepada itu teman-teman kita yang paling karib kita. Tetapi diajarkan melalui firman ini, yaitu kepada orang lain. Misalnya, ya, ketika kita berjumpa dengan orang lain, bahkan orang lain itu tidak kita kenal, kita harus mengucapkan salam atau shalom kepada orang lain. Sebagai bukti kita, sebagai kita menghargai orang itu. Atau selanjutnya kita bisa membantu teman-teman kita, ya.
Dengan cara apa? Memberikan ketika teman-teman kita itu kekurangan atau kekurangan sesuatu di tengah-tengah kehidupannya. Atau orang lain yang pada saat itu memerlukan bantuan kita. Dan masih banyak lagi ya. Masih banyak lagi yang bisa kita lakukan adik-adik, yang bisa kita tunjukkan untuk mengasihi orang lain. Bisa juga ketika kita dijahati teman atau dengan atau orang lain, dikatakan melalui firman Tuhan pada saat ini, jangan membalasinya dengan kejahatan. Jangan mencacinya dengan caci maki ya. Ini yang dikatakan bagi kita. Tetapi apa dikatakan? Dikatakan pada saat kita ini supaya kita berdoa memberkati bagi orang yang menjahati kita, bagi orang yang mencaci maki kita. Nah, adik-adik, sekarang pertanyaan selanjutnya. Melalui firman Tuhan pada saat ini, maukah adik-adik mengasihi orang lain? Maukah adik-adik mau mengasihi orang lain? Maukah adik-adik mengasihi papa dan mama lebih lagi? Maukah adik-adik mengasihi lagi, lebih besar lagi? Mengasihi inang pendeta, amang pendeta, teman-teman, atau orang-orang yang tidak kenal, atau dengan orang-orang yang beda agama sekalipun, beda suku sekalipun. So pasti ya adik-adik, kita mau mengasihi orang lain. Kenapa kita mau mengasihi orang lain? Karena sebagai anak Tuhan, kita harus mengasihi orang lain. Sebagaimana tadi saya katakan, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mengasihi kita dengan cara merelakan dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang pertanyaan selanjutnya, Amang mau tanya, siapa di sini dikatakan mungkin pernah ya, pernah dijahili orang lain, dijahili oleh temannya, disakiti oleh temannya, atau disakiti oleh orang lain? So pasti ya, adik-adik semuanya pasti pernah mengalaminya, yang namanya disakiti, yang namanya dijahati, atau yang namanya dibully dikatakan pada saat ini. Sekarang persoalannya, ketika kita disakiti adik-adik, ketika kita dijahati, bagaimana perasaan adik? Bagaimana perasaan adik-adik? So pasti perasaan adik-adik ada perasaannya mungkin marah lah, ada perasaannya mungkin jengkel lah, ada perasaannya ya mungkin ingin langsung membalasnya dengan caci maki lah, dengan kejahatan lah. Ada perasaannya langsung tidak mungkin katakan tidak suka lah, banyak mungkin perasaannya. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang pertanyaan, jika kita disakiti orang lain dan kita merasa jengkel dan kita merasa marah, bahkan mungkin membalasnya dengan cara yang dilakukan oleh orang lain itu, seperti dengan kejahatan, apakah itu semuanya disukai oleh Tuhan? Apakah itu disukai oleh Tuhan? Ternyata adik-adik, bukan itu yang diinginkan Tuhan, yang kita lakukan. Tuhan tidak menginginkan kita supaya kita menjadi seorang pembenci. Tuhan tidak menginginkan kita ketika orang menjahati kita, ketika orang membuat kita jengkel, supaya kita marah. Tuhan tidak menghendaki kita ketika orang membuat kejahatan kepada kita, bahkan membalasnya dengan kejahatan. Tuhan tidak menginginkan itu. Karena dikatakan pada firman Tuhan pada saat ini,
Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga hidupnya, dikatakan di sini. Yaitu dikatakan menjaga lidahnya terhadap ucapan-ucapan yang lain. Tuhan menginginkan kita anak-anak Tuhan supaya kita bersikap mengasihi, bersikap menyayangi, bersikap rendah hati, dan tidak membalaskan dengan kejahatan. Bahkan kita harus mendoakannya. Seperti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengalami penderitaan, siksaan, mengalami cambukan atau melalui diludahi orang lain, bahkan dituduh, tetapi Yesus mendoakan mereka. Dan itulah yang diindaki oleh Tuhan bagi kita. Kita harus mendoakannya. Bahkan bukan hanya mendoakan mereka, supaya kita juga harus memberkati mereka. Nah, anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, karena kita adalah anak-anak Tuhan, kenapa harus kita lakukan itu? Karena kita ini anak-anak Tuhan, bukan anak-anak dunia ini. Ketika kita telah dilahirkan kembali melalui kematian Tuhan Yesus, kita ini bukan lari dari dunia, tetapi kita ini sudah lahir dari Tuhan kita. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita harus hidup penuh kasih satu dengan orang lain. Yang walaupun itu kita merasakan begitu banyak hidup kita dijahati orang lain. Anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, melalui firman ini kita diajarkan agar melakukan hidup penuh dengan kasih dengan orang lain. Memang anak-anak Tuhan, kadang-kadang adik-adik akan berjumpa dengan orang-orang yang kadang-kadang membuat adik-adik merasa jengkel, bahkan merasa marah, membuat sakit hati, membuat kesal. Yang namanya hidup, yang namanya di dunia ini, pasti kita akan mengalaminya itu. Itu tidak bisa hidup kita ini terlepas daripada hidup demikian. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar supaya kita mengasihi orang lain. Oleh karena itu, mulailah hari ini. Mari kita melalui firman ini, kita mulai hari ini. Mari kita berjanji kepada Tuhan bahwa hidup kita akan penuh dengan kasih. Akan hidup kita ini penuh dengan kasih, sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita dengan kematiannya hanya untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Amin. Halo adik-adik yang di rumah, sampai juga kita pada segmen aktivitas kelas. Nah, untuk aktivitas kelas pada hari Minggu ini dibagi menjadi dua, yaitu kelas kecil dan juga kelas besar. Untuk kelas kecil sendiri yaitu dari kelas TKA, TKB, dan juga kelas 1-2. Apa aktivitasnya? Yaitu memvideokan bernyanyi lagu KASIH. Dan sudah pasti dengan gerakan ya. Pada lagu pembuka tadi kita sudah menyanyikan lagu itu. Jadi adik-adik bisa mengikuti seperti gayanya pun atau pergerakannya pun seperti lagu pembuka kita tadi. Nah, untuk adik-adik kelas kecil setelah selesai memvideokan, jangan lupa untuk share di grup kelas masing-masing, karena ini akan menjadi absensi buat adik-adik untuk minggu ini. Sedangkan untuk kelas besar, yaitu dari kelas 3-4 dan juga 5-6, yaitu membuat sebuah kartu ucapan. Terserah boleh dari karton, warnanya apa saja, dan jangan lupa nanti adik-adik gunting bentuk hati. Kemudian di tengahnya adik-adik tulis, aku mengasihi titik-titik. Titik-titik itu bisa diisi misalkan papa dan mama, atau papa saja, atau mama saja, kakak, atau adik, atau abang, atau teman kita, tulis aja namanya siapa,
kemudian di bawahnya ditulis karena, nah contoh ya, aku mengasihi mama karena mama sudah melahirkan aku. Itu juga bisa adik-adik. Pokoknya untuk karenanya itu adik-adik isi apa saja, bebas ya. Nah adik-adik nanti yang kelas besar setelah selesai membuat kartu ucapan hati itu, foto, kemudian share di grup kelas masing-masing. Adik-adik untuk kartu ucapannya fotonya bersama adik-adik ya, jadi jangan hanya kartu ucapannya saja, fotonya harus bersama adik-adik. Kemudian share di grup kelas masing-masing. Dan ini juga sebagai absensi adik-adik untuk minggu ini. Nah, buat adik-adik, demikianlah untuk aktivitas kita dalam minggu ini. Sampai bertemu dalam aktivitas minggu berikutnya. Dah. Kita berdoa. Sungguh kami berterima kasih kepadamu ya Allah atas kasih dan karunia-Mu yang pada saat ini Kau tunjukkan kepada kami, terlebih buat anak-anak Tuhan, di mana Engkau bekali kami melalui firman-Mu yang selalu mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan agar hidup kami ini hidup penuh dengan kasih. Ajar kami ya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, terlebih anak-anak Tuhan, supaya mereka mengetahui dan memahami apa makna daripada kasih itu. Kasih itu bukan hanya kepada orang-orang yang terdekat. Kasih itu bukan hanya kepada orang-orang yang kita inginkan, tetapi kasih itu harus ditunjukkan kepada seluruh dunia, kepada orang-orang yang tidak kenal, bahkan kepada orang-orang yang mungkin pernah menjahati atau memaki kita. Itulah kasih yang Kau tunjukkan kepada kami ya Tuhan, di mana Kau rela turun dari kerajaan-Mu, datang ke dunia ini melalui manusia. Kau mau merasakan bagaimana sakitnya hidup sebagai manusia. Dan Kau juga merasakan begitu banyak siksaan hanya untuk menebus dosa kami. Bahkan Engkau mau rela mati di kayu salib. Kau tidak melihat memandang siapa kami, bagaimana besar atau baiknya kami maupun jahatnya kami. Tetapi Kau tunjukkan kasih itu kepada kami. Karena itu ajar anak-anak Tuhan pada saat ini ya Tuhan, supaya bisa bertumbuh kembangnya iman mereka. Karena pertumbuhan iman inilah yang akan mereka pakai di masa depannya, untuk meraih masa depan mereka yang begitu panjang, agar hidup mereka bisa membawa berkat kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang selalu mengingatkan kami agar kami bisa hidup melalui jalan-jalan Tuhan. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kelas kami, melalui dan menunjukkan bagaimana proses kasih di tengah-tengah hidup kami. Biarlah melalui kakak-kakak guru sekolah minggu di aktivitas kelas lebih mematangkan pengertian daripada kasih melalui contoh-contoh atau sikap-sikap yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Terima kasih ya Allah. Inilah doa dan pemujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Birthday to you. Sampai juga kita pada segmen ulang tahun. Nah, Bang Rudi dan juga adik-adik yang di rumah yang berulang tahun dalam minggu ini ada tiga. Iya, 3 anak sekolah minggu. Yaitu yang pertama, Jovin Yosi Hombing. Yang kedua ada Ramos Dominic Moses. Dan yang terakhir nih Bang, yang ketiga, Alexandro Steven Sitangga. Kak Ani, Bang Rudi, mewakili Inang Pendeta, Amang Pendeta, pengurus seksi sekolah minggu dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan
Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Nah, buat adik-adik yang di rumah yang berulang tahun, ada hadiahnya, Bang. Oke, Kak. Nah, buat adik-adik yang berulang tahun, untuk hadiahnya akan diberikan pada saat adik-adik sudah kembali beribadah di gereja. Jadinya ditunggu saja ya adik-adik, Bang, Ya, untuk Kak. merayakan ulang tahun mereka yang sedang berulang tahun nih. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Buat adik-adik yang di rumah, ayo sama-sama kita nyanyikan lagu ini yuk. Ayo Bang Rudi. Oke, Kak. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Jovinio, padamu Ramos, padamu Steven, selamat ulang tahun. Halo adik-adik yang di rumah, sampai juga kita pada penghujung acara ibadah kita pada hari Minggu ini. Nah, buat adik-adik, untuk lagu penutup kita sekaligus juga sebagai lagu persembahan. Jadi, dipersiapkan untuk uang persembahan dan juga celengannya. Yuk Bang Rudi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kembali kami berucap syukur kepadamu ya Tuhan melalui doa kami pada saat ini, di mana kami telah bersukacita memuji dan memuliakan namamu, bahkan mendengarkan firman-Mu, bahkan mengamplikasikannya di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah firman-Mu itu akan menjadi pelita bagi kami dan tongkat bagi kami untuk menjalani hidup kami ini, terlebih buat anak-anak Tuhan, agar lebih matang lagi di masa depannya. Biarlah firman-Mu yang menjadi tumbuh kembangnya mereka untuk meraih masa depan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak Tuhan yang pada saat ini yang selalu melakukan aktivitas mereka, terlebih sekolah mereka yang mungkin masih banyak melalui Zoom ataupun sudah melalui tatap muka. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan akan selalu menjagai anak-anak Tuhan. Tuhan akan memberikan roh kebijaksanaan dan kepintaran agar melalui pelajaran studi mereka masing-masing, itulah yang menjadi bekal mereka untuk meraih berkat-berkat Tuhan melalui cita-cita mereka di masa depan mereka. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami ini.
Tapi kami percaya dan yakin bahwa kasih Tuhan tidak pernah akan berakhir dari kami masing-masing. Kami akan mengakhiri ibadah kami ini, di mana kami akan mengucapkan bersama-sama doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari Minggu ini. Kak Ani mewakili Inang Pendeta, Amang Pendeta, pengurus seksi sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu berpesan, tetaplah berdoa, jagalah kesehatan, patuhi papa dan mama, dan di rumah aja. Sampai bertemu dalam ibadah sekolah minggu online minggu berikutnya. Dah.